Oplos BBM adalah tindakan mencampur bahan bakar minyak dengan zat lain. Praktik ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan berbagai masalah serius. BBM oplosan dapat merusak mesin kendaraan, menyebabkan kerusakan yang mahal dan sulit diperbaiki. Lebih parah lagi, BBM oplosan mengancam keselamatan pengguna. Kebakaran dan kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Pencampuran BBM, atau yang dikenal dengan istilah oplos, adalah proses yang kompleks dan seringkali dilakukan secara ilegal. Tindakan ini melibatkan pencampuran berbagai jenis BBM dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi. Namun, keuntungan ini seringkali diperoleh dengan mengorbankan kualitas dan keamanan. Namun, di balik iming-iming keuntungan, tersembunyi risiko besar yang mengancam konsumen dan lingkungan. Konsumen seringkali tidak menyadari bahaya yang mengintai. Praktik oplos BBM ilegal seringkali menggunakan bahan-bahan berbahaya yang tidak sesuai standar. Zat-zat kimia berbahaya ini dicampurkan untuk meningkatkan volume BBM. Namun, dampaknya sangat merugikan, baik bagi mesin kendaraan maupun kesehatan manusia. Mesin kendaraan dapat mengalami kerusakan parah, yang memerlukan biaya perbaikan yang sangat tinggi. Lebih mengkhawatirkan lagi, BBM oplosan dapat menyebabkan kebakaran hebat yang sulit dikendalikan. Uap zat kimia yang mudah terbakar meningkatkan risiko kebakaran saat pengisian bahan bakar, membuat situasi semakin berbahaya. Hal ini tentu saja membahayakan jiwa manusia, dan tindakan pencegahan harus diambil untuk menghindari tragedi. Blending BBM, atau pencampuran BBM, adalah praktik yang legal dan umum dilakukan di kilang minyak. Proses ini melibatkan pencampuran berbagai jenis bahan bakar untuk mencapai kualitas dan spesifikasi tertentu. Proses ini dilakukan dengan standar kualitas yang ketat. Setiap tahap pencampuran diawasi oleh para ahli untuk memastikan bahwa hasil akhirnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan BBM dengan spesifikasi yang tepat sesuai kebutuhan pasar. Ini termasuk memastikan bahwa bahan bakar yang dihasilkan efisien dan aman untuk digunakan oleh konsumen. Blending legal dilakukan oleh perusahaan minyak resmi dengan pengawasan ketat. Mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku dan menggunakan teknologi canggih untuk memastikan kualitas produk. Mereka menggunakan formula dan takaran yang telah teruji dan aman. Setiap campuran diuji di laboratorium untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi atau ketidaksesuaian. Kualitas produk akhir dijamin sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa bahan bakar yang mereka gunakan aman dan berkualitas tinggi. Di sisi lain, blending ilegal dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan mengabaikan standar keamanan dan kualitas. Praktik ini seringkali melibatkan bahan-bahan yang tidak sesuai dan berbahaya. Pelaku umumnya adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak peduli dengan dampak negatif yang ditimbulkan, baik bagi konsumen maupun lingkungan. Mereka mencampur BBM dengan bahan-bahan berbahaya demi meraup keuntungan besar. Bahan-bahan ini bisa merusak mesin kendaraan dan membahayakan kesehatan manusia. Praktik ilegal ini sangat merugikan konsumen. Banyak konsumen yang mengalami kerusakan pada mesin kendaraan mereka akibat penggunaan BBM oplosan. BBM oplosan tidak hanya merusak mesin kendaraan, tetapi juga mencemari lingkungan. Bahan kimia berbahaya yang digunakan dapat merusak ekosistem dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Lebih jauh lagi, BBM ilegal merugikan negara karena mengurangi pendapatan dari sektor migas. Pemerintah kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Skandal oplos BBM biasanya terjadi di lokasi-lokasi tersembunyi dan terpencil, jauh dari jangkauan publik dan pengawasan. Para pelaku beroperasi secara ilegal dan menghindari pengawasan ketat dari pihak berwenang. Mereka menggunakan berbagai cara untuk tetap tidak terdeteksi. Mereka memanfaatkan celah hukum dan minimnya pengawasan untuk melancarkan aksinya. Dengan demikian, mereka bisa terus beroperasi tanpa takut tertangkap. Skenario umumnya melibatkan beberapa pihak, mulai dari pemasok bahan baku ilegal, pengelola tempat oplos BBM, hingga pihak yang bertugas mendistribusikan BBM oplosan, hingga distributor yang menjual BBM oplosan ke masyarakat. Proses ini melibatkan jaringan yang terorganisir dengan baik. Jaringan ini bekerja sama untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengorbankan keselamatan dan hak konsumen. Mereka tidak peduli dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Proses oplos BBM ilegal dilakukan secara sembunyi-sembunyi,
seringkali di malam hari untuk menghindari deteksi. Mereka memilih waktu yang paling aman untuk beroperasi. Mereka mencampur BBM bersubsidi dengan bahan bakar industri atau zat kimia berbahaya lainnya. Campuran ini sangat berisiko dan bisa merusak mesin kendaraan. Campuran ini kemudian dijual dengan harga lebih murah untuk menarik konsumen yang tidak menaruh curiga. Konsumen seringkali tidak menyadari bahaya yang mengintai dari penggunaan BBM oplosan ini. Lokasi oplos BBM ilegal biasanya berada di tempat-tempat terpencil dan tersembunyi. Gudang-gudang tua, bangunan kosong, atau bahkan rumah tinggal disulap menjadi tempat pemrosesan BBM oplosan. Fasilitas yang digunakan pun tergolong sederhana dan jauh dari standar keamanan. Tangki-tangki penyimpanan BBM tidak memenuhi standar, rentan bocor, dan berpotensi menyebabkan kebakaran. Peralatan yang digunakan untuk mencampur BBM juga sangat sederhana dan tidak higienis. Kondisi memprihatinkan ini diperparah dengan minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Kurangnya sumber daya dan lemahnya penegakan hukum membuat para pelaku leluasa menjalankan bisnis ilegal ini. Section 5. Dalang di balik skandal, perusahaan dan toko yang terlibat. Skandal oplos BBM melibatkan berbagai pihak, mulai dari oknum pengusaha nakal hingga jaringan terorganisir. Mereka memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan untuk meraup keuntungan besar. Oknum pengusaha, tergiur keuntungan besar, nekat mencampur BBM bersubsidi dengan bahan bakar industri. Mereka menjual BBM oplosan dengan harga lebih murah untuk menarik konsumen. Jaringan terorganisir, dengan modal besar dan koneksi luas, mengendalikan jalur distribusi BBM oplosan. Mereka membangun jaringan distribusi yang luas, menjangkau SPBU kecil dan pedagang eceran. Oknum aparat penegak hukum, tergiur suap, menutup mata terhadap praktik ilegal ini. Mereka melindungi para pelaku dari jeratan hukum. Section 6. Dampak merusak oplos BBM, kualitas, harga, dan ancaman. Praktik oplos BBM ilegal memiliki dampak yang sangat merusak. Kualitas BBM oplosan sangat buruk dan dapat merusak mesin kendaraan dalam jangka panjang. Mesin kendaraan menjadi cepat rusak, boros bahan bakar, dan performanya menurun drastis. Harga BBM oplosan yang lebih murah memang menggiurkan. Namun, konsumen harus menanggung risiko kerusakan mesin dan biaya perbaikan yang mahal. Lingkungan juga tercemar akibat pembuangan limbah oplosan BBM yang tidak bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, praktik ilegal ini merugikan negara dan masyarakat. Pendapatan negara dari sektor migas berkurang. Subsidi BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat miskin justru dinikmati oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Section 7 Misteri RON 90, mengusut sumber dan impornya. BBM jenis RON 90 sudah tidak diproduksi di Indonesia. Lalu dari mana sumber RON 90 yang digunakan dalam praktik oplos BBM? Data impor menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengimpor BBM jenis RON 90. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang asal-usul RON 90 yang beredar di pasaran. Diduga kuat, RON 90 yang digunakan dalam praktik oplos BBM adalah hasil penyulingan minyak mentah ilegal. Minyak mentah ilegal ini diselundupkan dari negara lain. Praktik penyulingan minyak mentah ilegal sangat berbahaya dan merusak lingkungan. Proses penyulingan yang tidak memenuhi standar keamanan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Section 8, Kontroversi Blending, membedah pernyataan Kejagung. Kejaksaan Agung atau Kejagung pernah mengeluarkan pernyataan yang memicu kontroversi. Kejagung menyebutkan bahwa mencampur BBM RON 88 atau premium dengan RON 92 atau Pertamax adalah hal yang legal. Pernyataan ini tentu saja menimbulkan kebingungan di masyarakat. Bagaimana mungkin mencampur dua jenis BBM dengan RON berbeda dapat menghasilkan BBM yang berkualitas? Faktanya, mencampur RON 88 dengan RON 92 tidak akan menghasilkan BBM dengan RON 90. Pernyataan Kejagung ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Mencampur BBM dengan RON berbeda tanpa standar yang jelas dapat merusak mesin kendaraan dan merugikan konsumen. Section 9, Keadilan untuk Negara, Kerugian dan Konsekuensi Hukum. Skandal oplos BBM adalah kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat. Negara kehilangan pendapatan dari sektor migas.
masyarakat dirugikan dengan BBM oplosan yang merusak mesin kendaraan. Kerugian negara akibat oplos BBM mencapai triliunan rupiah. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun negara dan mensejahterakan rakyat justru dinikmati oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Para pelaku oplos BBM harus dihukum seberat-beratnya. Hukuman yang tegas akan memberikan efek jera dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Pemerintah harus bertindak tegas untuk melindungi rakyat dan masa depan bangsa.